Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Bandung Arfianto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang distribusi variabel acak, yang mana saya mengambil tema tentang distribusi Rayleigh. Sebagai awal, secara definisi, distribusi Rayleigh merupakan salah satu distribusi probabilitas untuk variabel acak kontinu. Sesuai namanya, distribusi ini dicetuskan oleh John William Strutt Lord Rayleigh dari Inggris yang lahir pada tahun 1842 dan meninggal tahun 1919. Distribusi ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, misalkan seperti bidang telekomunikasi. Distribusi ini digunakan untuk memodelkan banyak jalur sinyal tersebar padat yang dikirim ke receiver. Kemudian dalam bidang fisika, distribusi ini digunakan untuk memodelkan kecepatan angin, ketinggian gelombang, dan radiasi suara atau cahaya. Kemudian dalam bidang teknik, distribusi ini dapat digunakan untuk mengukur lifetime dari suatu komponen, misalkan resistor, trafo, kemudian generator, dan bahkan suatu sistem elektrik. Dan dalam bidang kelautan atau oceanografi, distribusi ini digunakan untuk menentukan tinggi gelombang signifikan dari gelombang acak yang terekam di laut. Kemudian dalam ilmu pencitraan medis, distribusi ini digunakan untuk memodelkan varians kebisingan dalam pencitraan resonansi magnetik. Berikut adalah PDF dan CDF dari distribusi Rayleigh. PDF merupakan probability density function yang mana pada distribusi Rayleigh memiliki persamaan sebagai berikut. Fx sama dengan 2 per theta kuadrat x eksponensial pangkat minus x per theta dikuadratkan dengan nilai x lebih besar dari sama dengan 0. Di mana theta merupakan scale parameter dari distribusi Rayleigh. Kemudian untuk nilai x kurang dari 0, maka nilai PDF-nya akan bernilai 0. Sedangkan untuk nilai CDF atau cumulative distribution function memiliki persamaan sebagai berikut. Fx sama dengan 1 minus eksponensial pangkat minus x per theta dikuadratkan dengan nilai x lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian untuk nilai x kurang dari 0, maka nilai CDF-nya bernilai 0. Kemudian distribusi ini ketika mempertimbangkan parameter of location atau alpha, maka nilai PDF dan CDF-nya akan menjadi sebagai berikut. Untuk nilai PDF-nya dapat kita lihat ada faktor nilai X minus alpha yang merupakan pengaruh dari parameter of location. Kemudian di nilai eksponensialnya juga akan masuk nilai X min alpha dengan nilai X lebih besar dari sama dengan alpha untuk nilai PDF ini. Kemudian untuk nilai X kurang dari alpha, maka nilai PDF-nya akan bernilai 0. Sama dengan untuk CDF-nya juga ada pengaruh lokasi, maka di sini X minus alpha dengan nilai X lebih besar dari sama dengan alpha. Kemudian untuk X kurang dari alpha akan bernilai 0. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di grafik PDF dan CDF dari distribusi Rayleigh sebagai berikut. Dapat kita lihat sebagai bagian kiri, yaitu gambar bagian kiri merupakan PDF dari distribusi Rayleigh. Kemudian pada bagian kanan merupakan CDF-nya. Untuk nilai PDF dari distribusi Rayleigh ini karena dia merupakan fungsi kerapatan, maka nilai luasan di bawah kurva ini akan bernilai 1 karena merupakan fungsi kerapatan. Kemudian distribusi Rayleigh ini dapat kita lihat bahwa dia akan mulai naik hingga mencapai nilai titik maksimumnya atau nilai peaknya, kemudian akan turun melandai dengan nilai tertentu sehingga membentuk karakteristik dari distribusi Rayleigh. Ketika distribusi Rayleigh ini mempertimbangkan faktor alfa, maka bentuk kurva PDF ini akan dimulai dari suatu titik di mana nilai alfa itu diinputkan. Misalkan nilai alfanya adalah sekitar 0,6, maka titik awal untuk distribusi Rayleigh membentuk kurva akan dimulai dari titik 0,6. Kemudian untuk nilai CDF-nya dapat kita lihat bahwa karena dia merupakan nilai kumulatif, maka nilai maksimumnya adalah 1. Karena peluang terbesar yaitu 1. Nah, ini dapat kita lihat seperti ini. Sama ketika kita mempertimbangkan faktor alfa, maka awal mulai dari
nilai CDF atau kurva CDF ini akan dimulai dari titik alfa, di mana alfa itu ditentukan. Kemudian untuk karakteristik kurva dari distribusi Rayleigh ini dapat kita dapatkan dari kode MATLAB, yang mana dengan nilai komen tertentu atau sintak tertentu. Misalkan kita di sini menginputkan nilai X start dari 0, titik 0 hingga 2. Ini 0 hingga 2. Kemudian dengan nilai increment atau stepnya 0,01. Untuk PDF, kita dapat menginputkan komen yaitu Rayleigh PDF X 0,5. Misalkan 0,5 ini adalah theta. Kita menentukan tetanya adalah 0,5. Sehingga akan terbentuk kurva sebelah kiri ini. Kemudian untuk nilai CDF, kita juga menginputkan sintak yang hampir sama, namun yang beda adalah Rayleigh CDF, maka akan membentuk kurva di sebelah kanan ini. Selanjutnya adalah penurunan persamaan dari distribusi Rayleigh. Pada hakikatnya, distribusi Rayleigh ini merupakan jenis dari distribusi Weibull yang memiliki scale parameter theta dan shape parameter beta tertentu. Yang mana secara umum persamaan dari distribusi Weibull ini dirumuskan sebagai berikut. Dia terdapat faktor beta dan theta, di mana theta tadi adalah scale parameter dan beta merupakan shape parameter. Dengan ketentuan nilai X lebih dari 0, beta lebih dari 0, dan theta lebih dari 0. Kemudian dari nilai beta dan theta ini, ketika diinputkan nilai tertentu, maka akan menghasilkan distribusi Rayleigh, dan bahkan satunya adalah dapat menghasilkan distribusi eksponensial. Seperti itu. Kemudian, silakan kita lanjutkan. Persamaan umum ini dari distribusi Weibull ini dapat dilakukan analisa matematis sehingga mendapatkan persamaan mean dan variance sebagai berikut. Sebagai rumus induknya, yaitu EX min, ini adalah rumus min, adalah theta fungsi gamma per beta ditambah 1. Sedangkan untuk nilai variansnya atau persamaan variansnya, yaitu theta kuadrat fungsi gamma 2 per beta ditambah 1 dikurangi fungsi gamma 1 per beta ditambah 1, kemudian dikuadratkan. Nah, ini jika nilai theta itu kita asumsikan sebagai 1 per lambda, karena dia merupakan scale parameter, biasanya di beberapa handbook itu disimbolkan dengan 1 per lambda. Kemudian nilai beta 1, maka distribusi Weibull ini akan menjadi distribusi eksponensial dengan nilai beta sampai dengan 1. Nah, distribusi eksponensial ini ketika nilai beta sama dengan 1, maka akan menghasilkan persamaan baru untuk distribusi eksponensial sebagai berikut. Misalkan nilai PDF-nya akan berubah menjadi fungsi seperti ini, yaitu lambda eksponensial pangkat minus lambda x. Atau misalkan kita ubah dalam bentuk theta, berarti 1 per theta eksponensial pangkat minus 1 per theta dikalikan x. Kemudian untuk nilai CDF akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian untuk nilai min dari distribusi eksponensial, maka dengan menginputkan di persamaan sebelumnya akan diperoleh lambda 2, gamma 2. Sehingga nilai gamma 2 ini akan setara dengan 1. Maka nilainya akan sama dengan 1 per lambda. Dan untuk nilai variansnya, ini ada faktor dihitung, yaitu ada gamma 3 dan gamma 2. Sehingga dapat dikalkulasi akan menghasilkan nilai yang sama dengan theta kuadrat atau 1 per lambda kuadrat. Kemudian untuk distribusi Rayleigh, dari persamaan distribusi Weibull sebelumnya, maka kita menginputkan nilai beta sama dengan 2. Jadi dengan menginputkan nilai beta sama dengan 2, maka distribusi Weibull akan berubah menjadi distribusi Rayleigh. Seperti ini. Ini adalah persamaan PDF, CDF, mean dan variance dari distribusi Rayleigh, dan diinputkan akan menjadi persamaan seperti ini. Di nilai fx-nya akan berubah menjadi ada faktor seperti ini. Ada 2 lambda kuadrat x eksponensial minus lambda x dikuadratkan. Dan untuk nilai CDF-nya 1 minus e pangkat minus lambda x dikuadratkan. Dan untuk nilai min-nya kita peroleh perhitungan nilai gamma
Kemudian gamma 3/2. Gamma 3/2 ini menggunakan cara rekursif, maka akan diperoleh ekuivalen dengan 1/2 lambda akar pi. Dan untuk nilai variansnya, maka akan diperoleh persamaan 1 per lambda kuadrat dikalikan 1 minus pi per 4. Ini adalah karakteristik, misalkan kita membandingkan antara distribusi eksponensial dan Rayleigh, atau intinya ini dari distribusi Weibull ketika kita menginputkan nilai beta sama dengan 1 dan menginputkan nilai beta sama dengan 2. Misalkan kita di sini untuk nilai scale parameternya atau tetanya kita menginputkan 5 atau setara dengan lambda sama dengan 0,2 atau 1/5. Ini dapat kita lihat bahwa untuk distribusi eksponensial dia akan turun dari nilai tertingginya, kemudian secara eksponensial akan mendekati 0 seperti ini. Kemudian untuk distribusi Rayleigh dia akan dari 0 misalkan akan naik pada mencapai titik maksimumnya, kemudian turun melandai mengikuti bentuk eksponensial mendekati 0. Seperti ini adalah kira-kira bentuk perbandingan antara distribusi Weibull dengan nilai beta sama dengan 1 sehingga menghasilkan distribusi eksponensial dan nilai beta sama dengan 2 sehingga menghasilkan distribusi Rayleigh. Jadi sebelumnya kita telah membahas tentang fungsi gamma, karena pada penurunan persamaan untuk mean variance itu akan menghasilkan fungsi gamma. Nah, sebenarnya bagaimana fungsi gamma ini diperoleh? Fungsi gamma ini sebenarnya direpresentasikan dengan rumus ini. Kemudian, karena fungsi ini merupakan fungsi rekursif atau berulang, maka dapat dituliskan persamaannya melalui penurunan analisa kalkulus, maka akan diperoleh seperti ini. Gamma n plus 1 itu sama dengan n gamma n. Dengan nilai gamma 1 itu sama dengan 1. Kemudian, nilai ini dapat kita buat contoh dengan memasukkan beberapa contoh nilai n. Misalkan ini seperti ini. Untuk nilai n sama dengan 1, misalkan ini, maka dia akan bernilai 0 faktorial karena nilai fungsi gamma ini direpresentasikan dalam bentuk fungsi faktorial. Ini untuk yang di bagian atas, deret atas ini menggunakan persamaan gamma yang ini. Kemudian untuk yang di bagian bawah ini menggunakan persamaan gamma yang ini. Ini fungsi gamma yang sama, menghasilkan hasil yang sama ya. Misalkan kita menginputkan n sama dengan 1, berarti dia akan menghasilkan gamma 1, karena 0 faktorial maka bernilai 1. Dan untuk nilai ini, menginputkan 1, maka nilai gammanya akan menjadi gamma 2, sehingga 1 dikalikan 0 faktorial sama dengan 1. Kemudian untuk yang persamaan atas lagi, misalkan kita menentukan nilai n sama dengan 2, maka menghasilkan 1. Nah, nilai gamma 2 akan sama dengan 1, gamma 2 juga sama dengan 1, baik menggunakan persamaan yang atas maupun persamaan yang bawah. Begitu pula dengan misalkan kita menentukan nilai gamma 3, akan menghasilkan nilai 2, ini gamma 3 juga menghasilkan nilai 2. Sama untuk penggunaan fungsi gamma. Ini berlaku untuk nilai n bilangan bulat 1, 2, 3, dan seterusnya. Sesuai teori kalkulus ditemukan bahwa nilai gamma setengah itu setara dengan akar pi. Sehingga untuk kasus nilai ini, maka nilai gamma itu dapat dicari menggunakan persamaan ini ketika terdapat faktor n/2. Seperti ini, menggunakan persamaan gamma untuk ini. Silakan kita di sini mencari nilai gamma 3/2 dan gamma 5/2. Sehingga kita menginputkan ini untuk gamma 3/2 sehingga nilai n-nya adalah 3. Kita masukkan ke sini 2 pangkat 1 minus 3 minus 1 faktorial akar pi dibagi 3 minus 1/2 faktorial. Maka diperoleh nilai adalah setengah akar pi. Kemudian untuk nilai gamma 5/2, nilai n-nya adalah 5. Sehingga 2 pangkat 1 minus 5 dikalikan 5 minus 1 faktorial akar pi dibagi 5 minus 1/2 faktorial. Sehingga diperoleh nilai sebesar 3/4 akar pi. Ini adalah untuk fungsi gamma. Bagaimana untuk mencarinya adalah menggunakan beberapa persamaan yang sudah diketahui. Selanjutnya adalah momen.
Momen merupakan suatu fungsi X berpangkat N atau dikenal sebagai momen terhadap titik pusat yang dinyatakan sebagai berikut. Yang mana momen dengan nilai N kesekian adalah ekspektasi X pangkat N. Kemudian integral min tak hingga tak hingga X pangkat N fxx dx. Jika kita memasukkan nilai N sama dengan 1, maka nilai momen ini akan setara dengan nilai ekspektasi atau min. Karena X pangkat 1 sama dengan X, ini sama dengan rumusnya min, yaitu EX sama dengan integral minus tak hingga X fx x dx. Kemudian ketika kita menginputkan nilai N sama dengan 2, maka nilai X di sini adalah fungsi X kuadrat, sehingga dia akan setara dengan nilai kuadrat rata-rata. Lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu di sini. Pertama adalah min. Untuk min ya. Jadi min merupakan ekspektasi merupakan rata-rata dari suatu kejadian pada variabel acak yang disebut juga momen pertama seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian biasanya dinotasikan dengan EX dan dibaca ekspektasi matematis dari X, nilai rata-rata X atau nilai ekspektasi X. Sebagai berikut. Ini tadi untuk momen N-nya adalah 1, sehingga dia berubah menjadi min. Nah, pada distribusi Rayleigh, dengan menggunakan persamaan ekspektasi, maka diperoleh sebagai berikut. Jadi kita peroleh persamaan induk ini adalah dari penurunan distribusi Weibull. Sehingga kita tinggal memasukkan nilai untuk Rayleigh betanya adalah 2, sehingga akan diperoleh nilai theta gamma 3/2. Sehingga nilai dari min distribusi Rayleigh itu setara dengan theta per 2 akar pi. Atau misalkan kita masukkan nilai 2-nya ini, maka akan menjadi theta akar pi per 4. Ini adalah untuk kasus batas minus tak hingga tak hingga. Kemudian jika kita hanya menggunakan batas integral 0 sampai tak hingga, maka nilai min yang dihasilkan akan menjadi seperti ini. Min sama dengan theta akar pi per 2. Seperti itu. Nah, ini adalah karakteristik hubungan antara min dengan scale parameter theta. Karena tadi min adalah berbanding lurus dengan scale parameter, maka dihasilkan karakteristik hubungan yang linear. Sehingga semakin besar nilai theta, maka nilai min yang dihasilkan juga semakin besar. Kemudian untuk kuadrat rata-rata atau mean square, tadi dijelaskan bahwa kuadrat rata-rata ini merupakan momen kedua. Jadi dengan nilai N sama dengan 2, maka akan diperoleh nilai kuadrat rata-rata. Sekarang dirumuskan sebagai berikut. Kuadrat rata-rata atau mean square sama dengan integral minus tak hingga tak hingga X kuadrat fxx dx. Seperti ini. Kemudian pada distribusi Rayleigh, nilai kuadrat rata-rata ini akan setara dengan nilai theta kuadrat. Setara dengan nilai theta kuadrat. Kemudian jika menggunakan batas integral 0 sampai tak hingga, maka nilai kuadrat rata-ratanya ini akan menjadi nilai 2 theta kuadrat. Nah, theta nilai mean square ini digunakan salah satunya untuk mendapatkan nilai varians sebagai berikut. Nah, dari nilai min dan kuadrat rata-rata yang diperoleh sebelumnya, maka digunakan untuk mencari nilai varians. Karena varians dirumuskan sebagai berikut, yaitu integral minus tak hingga tak hingga X min X rata-rata dikuadratkan fx dx. Nah, varians sendiri juga dapat secara sederhana dirumuskan dengan selisih antara kuadrat rata-rata dengan rata-rata kuadrat. Jadi ini secara sederhananya. Varians merupakan kuadrat rata-rata atau momen kedua tadi dikurangi min kuadrat atau momen pertama dikuadratkan. Sehingga seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai min tadi dan nilai kuadrat rata-rata sesuai persamaan varians, maka akan diperoleh nilai varians sebesar theta kuadrat dikalikan 1 minus pi per 4. Sama dengan yang di awal tadi. Nih. Kemudian ketika kita menggunakan persamaan dari distribusi Weibull dengan menginputkan nilai beta 2, betanya 2, maka juga akan diperoleh sama.
Ini adalah gamma 2, kemudian gamma 3/2, sehingga akan diperoleh hasil yang sama. Namun jika batas integral yang digunakan adalah 0 sampai tak hingga, maka nilai variansinya akan berubah menjadi seperti ini, theta kuadrat 2 minus pi per 2. Kemudian dari nilai varians yang diperoleh, maka akan dengan mudah kita mendapatkan nilai standar deviasi. Karena nilai standar deviasi itu sama dengan akar varians. Sehingga dengan mudah standar deviasi adalah theta akar 1 minus pi per 4. Kemudian dengan batas integral 0 sampai tak hingga, maka nilai standar deviasinya menjadi theta akar 2 minus pi per 2. Seperti ini. Nah, ini adalah karakteristik hubungan antara standar deviasi dengan scale parameter. Karena merupakan berbanding lurus antara standar deviasi dan scale parameter, maka semakin besar scale parameter akan menghasilkan deviasi yang semakin besar pula karena memiliki karakteristik hubungan yang linear. Seperti ini. Selanjutnya adalah kita membahas tentang nilai maksimum atau peak dari distribusi Rayleigh, yang mana nilai maksimum ini dapat kita cari atau dapat kita temukan ketika kita menggunakan persamaan distribusi Rayleigh dengan mendiferensialkan persamaan distribusinya sama dengan 0. Kemudian mengasumsikan nilai theta itu sama dengan x untuk mencapai nilai maksimal, sehingga seperti ini. D per dx fx x sama dengan 0. Kita masukkan nilai PDF fungsi kerapatan dari distribusi Rayleigh ke persamaan diferensial dengan kita sama dengan kan 0, dan kita menggunakan analisa kalkulus, kita akan peroleh karakteristik seperti ini. Kita ambil akar yang positif, sehingga ketika kita menginputkan nilai theta sama dengan x, akan diperoleh hasil nilai titik maksimumnya akan setara dengan 0,736 dibagi theta. Atau ketika kita menggunakan theta sama dengan 1 lambda, akan setara dengan 0,736 kali lambda. Jika menggunakan batas integral 0 sampai plus tak hingga, maka nilai maksimumnya akan berubah menjadi 0,6065 dibagi theta atau 0,6065 kali lambda. Kemudian untuk squiness dan kurtosis, squiness merupakan ukuran ketidaksimetrian dari distribusi Rayleigh ini. Yang mana squiness ini dapat bernilai positif jika ekor distribusi berada di sebelah kanan nilai terbanyak. Ekor ini maksudnya adalah yang bagian landai dari distribusi Rayleigh itu berada di sebelah kanan nilai terbanyak. Kemudian untuk nilai negatifnya jika ekor distribusi berada di sebelah kiri. Dan akan bernilai 0 jika distribusinya simetris dengan cara antara ekor dan distribusi kanan kiri sama besar. Nilai squiness dari distribusi Rayleigh dirumuskan sebagai berikut, yaitu 2 akar pi dikalikan pi min 3 dibagi 4 min pi pangkat 3 per 2. Ini adalah nilai squiness-nya. Kemudian untuk nilai kurtosis merupakan indikator untuk menunjukkan derajat keruncingan kurva atau tailedness. Semakin besar nilai kurtosis, maka kurva yang dihasilkan akan semakin runcing. Pada distribusi Rayleigh, nilai kurtosisnya ada sebagai berikut, yaitu 32 minus 3 pi kuadrat dibagi 4 minus pi dikuadratkan. Itu keruncingan dari kurva distribusi Rayleigh. Oke, berikutnya adalah kita membahas tentang aplikasi distribusi Rayleigh dalam contoh soal. Misalkan yang pertama, diberikan suatu massa manfaat ban, yaitu X ban, dari jenis truk tertentu akan berakhir jika kedalaman tapaknya berkurang menjadi 5 mili. Dari sampel besar umur manfaat ban dengan nilai N120 diambil dalam kondisi pemakaian rata-rata, umur manfaat rata-rata ditentukan adalah 2 tahun. Ini adalah nilai min-nya adalah sebesar 2 tahun. Nah, secara histogram, sampel yang sama juga dapat digunakan untuk mengasumsikan bahwa nilai X memiliki distribusi Rayleigh. Pertanyaan yang pertama, berapa probabilitas acak A bahwa umur manfaat ban melebihi 2,4 tahun? Dari nilai min, kita sudah mengetahui nilai min dari
kasus ini adalah 2 tahun. Sehingga kita bisa memasukkan untuk distribusi Rayleigh persamaan min-nya adalah theta akar pi per 4. Min-nya sama dengan 2 sehingga kita akan menemukan nilai theta. Nilai tetanya kita temukan sebesar 2,257. Ini adalah nilai tetanya. Kemudian karena yang ditanyakan adalah probabilitas acak A untuk umur manfaat ban lebih dari 2,4 tahun, maka kita tuliskan probabilitas A sama dengan probabilitas X lebih dari 2,4. Sehingga rumusnya adalah kita menggunakan bagian terakhir dari nilai CDF-nya, dari nilai CDF distribusi Rayleigh, sehingga kita rumuskan nilai probabilitasnya itu eksponensial pangkat minus X-nya adalah 2,4 dibagi theta. Tetanya adalah 2,257 kemudian dikuadratkan sehingga diperoleh nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,323. Kemudian pertanyaan kedua, berapa probabilitas A pada kondisi ban belum mencapai akhir masa pakainya setelah 2 tahun pemakaian? Berarti ini adalah semacam probabilitas bersyarat ya. Probabilitas bersyarat dengan belum mencapai akhir masa pakainya setelah 2 tahun pemakaian. Sehingga probabilitas A dengan syarat X lebih dari 2 tahun, maka dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu probabilitas untuk X sama dengan 2,4 dan dibagi dengan probabilitas eksponensial untuk X sama dengan 2. Sehingga kita peroleh nilai 0,969. Ini adalah berarti probabilitas ketika ban belum mencapai akhir masa pakai setelah 2 tahun, berarti probabilitasnya adalah hampir mendekati 1 atau masih kondisi belum mencapai akhir masa pakainya. Kemudian untuk soal berikutnya, contoh lainnya yaitu misalkan distribusi real digunakan untuk menentukan lifetime dari suatu sistem yang memiliki persamaan PDF sebagai berikut. Ini adalah persamaan PDF-nya. X per 200 eksponensial pangkat minus X kuadrat per 400. Pertanyaannya adalah, berapa probabilitas sistem tidak akan bertahan seminggu penuh? Kita tahu bahwa persamaan ini dalam satuan minggu, sehingga karena tidak bertahan seminggu penuh berarti nilai X-nya kurang dari 1. Berarti probabilitas X kurang dari 1 yaitu sama dengan Fx1. Karena nilainya kurang maka kita menggunakan 1 minus. 1 minus eksponensial X kuadrat per 400. Sehingga diperoleh nilai 0,025. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sistem ketidakbertahanan sistem kurang dari seminggu ini itu sangat kecil. Berarti dapat kita simpulkan bahwa sistem akan lebih besar peluangnya bertahan dalam seminggu penuh. Kemudian pertanyaan kedua yaitu berapa probabilitas umur sistem lebih dari 1 tahun. Kita tahu bahwa dalam 1 tahun itu ada sekitar 52 minggu, sehingga probabilitas X lebih dari 52 minggu itu kita masukkan rumusnya 1 minus Fx, X-nya 52, 1 dikurangi 1 minus dengan X 52, maka diperoleh 0,0116. Jadi ketika sistem ini digunakan lebih dari 1 tahun, maka peluangnya hanya 0,0116, atau dengan kata lain sistem ini kemungkinan besar rusak ketika digunakan lebih dari 1 tahun. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.